Wali Kota Batam, sampai hari ini tuh Pak Rudi memang yang paling terbaik. Yang jadi pertanyaan tuh banyak di pinggir-pinggir jalan itu ya. Ada Oke. spanduk-spanduk Ian Kepri nomor 1. Nah itu Ya. yang bisa menjadi pertanyaan. Saya Ya ngikut apa yang terjadi di nasional. Contoh. Oke. AI lagi laku dan yang punya Pakai AI AI. menang. Ya. Ya udah diikutin pakai AI, entah AI-nya mau begini bentuknya, mau begono bentuknya gitu loh. Nah sekarang kan AI semua. Ya. Nah kita tuh nggak butuh gitunya gitu loh. Oh Pak Rudi, Iya. sudah langsung nyebut berarti. Sekarang kita tukikan sekaligus Pak, karena persaingan untuk di Pilgub Kepri. Iya, jadi sebenarnya wacana yang akan dilakukan sama Bung Leo ini sarannya, ini kami sedang lakukan. Jadi ketika nanti gerakan milenial Kepri ini akan sebenarnya deklarasinya Mas, saya belum ya. Kita Pertanyaannya deklarasi belum. begini, kenapa harus ke Pak Rudi? Kenapa tidak ke Pak Ansar? Ya, Atau yang lainnya? Oke. Sejauh ini Mas, sejauh ini wali kota yang pernah wali kota Batam sampai hari ini tuh Pak Rudi memang yang paling terbaik. Ini secara fakta, Ya. Pak Rudi itu mempunyai 158 penghargaan. Nah, itu dalam negeri, luar negeri digabungin jadi 158. Jadi intinya karena perkembangan Batam ini sangat pesat hari ini, dan mungkin teman-teman semua di sini nggak ada yang bisa bantah itu. Saya pastikan nggak ada yang bisa bantah di sini. Hari ini Batam seperti apa? Jalan begitu besar kan? Ya kalau ada isu-isu banjir sedikit itu biasa. Kalau sempurna sekali nanti Pak Rudi jadi nabi nanti, ya kan itu kan. Jadi jadi itu biasa. Jadi kekurangan itu akan selalu. Namanya kita manusia, kita perlu proses. Kan? Perkembangan hari ini semua tidak ada, dunia pun mengakuinya. Gitu. Jadi bisa dikatakan yang cocok di Pilkada Kepri nanti Pak Rudi, pandangan head to head sama Pak Ansar atau mungkin ada sosok lain yang bisa lebih condong ke Pak Rudi ya? Oh kalau saya pasti Pak Rudi. Pak Rudi ya? Pasti. Saya nggak abu-abu Mas. Saya Ya, langsung tegas ini, ya kan? Ini sedikit disclaimer aja. Saya ini latar belakang saya itu dari pemuda Pancasila. Ya. Ya kami itu dilatih, kami itu nggak bisa ngomong abu-abu. Kami tegas. Jadi kalau ketika dukungan itu ke AA, Ya. mau kalah pun dia A. Tapi ketika sudah selesai ya kita tetap berangkulan lagi. Nah jadi saya nggak bisa abu-abu, saya menyatakan dukungan kami itu ke Pak Rudi. Ya. Tapi Pak Ansar lawannya berat loh. Berat loh. Nggak tahu berat apa nih, berat badan. Apa ini? Jadi kalau masalah berat itu Pak Rudi juga udah melalui proses hidup yang cukup berat. Dia polisi, dia bukan mantan Kapolres. Hari ini siapa yang bisa buktikan bahwa Pak Rudi hari ini sekarang selevel Kapolres ya, wali kota. Ya. Nah, jadi kalau masalah berat itu saya pikir kalau Pak Rudi itu ya cukup tangguh untuk di Kepri ini, cukup tangguh. Ya bukan artinya Pak Ansar itu lawan yang nggak kuat. Ya. Ya mungkin cukup kuat, tapi masih ada Pak Rudi lagi yang di atas sedikit kan gitu. Kan ada di atas sedikit lagi. Jadi kalau di atas sedikit ya. Jadi kalau bertarung itu saya pikir Pak Rudi di kaliber politikus di tingkat Provinsi Kepulauan Riau belum ada tandingan. Ya, gimana Bang Devo? Sepakat nggak dengan Greg, sepakat nggak itu? Saya sangat sepakat sebenarnya. Ya. Ya, karena emang kelihatan kerjanya Pak Rudi kan. Ha. Apalagi kita yang dari kecil di Batam ya, itu benar-benar ngerasain apa sih yang dibangun sama Pak Rudi, apa yang udah dia perjuangkan segala macam. Cuman, ada cuman nih. Ada cumannya. Kan kebetulan beliau ketua BP juga. Mm. Nah disitulah bisa dibangun infrastruktur itu berbarengan gitu. Jadi kita ngelihat aspek-aspek penunjang juga gitu. Nah ngomong-ngomong pemimpin ya. Nah semalam saya baru cek Instagram Kemenpar RI, Pak Sandiaga Uno, itu dia posting event Hammer Sonic. Ya. Hammer Sonic tahu nggak guys? Festival music metal. Di situ ada Lamb of God, ada I Lie Dying, ada Sausin segala macam. Nah ini benar-benar patut dicontoh gitu loh. Karena di Batam itu hampir belum ada sih menurut aku pribadi ya, yang benar-benar
ngejurus ke situ. Bisa nggak kita buka gerbang nih bikin festival besar gitu. Seperti yang Pak Luhut bilang. Gimana bisa tuh Taylor Swift bisa ngedatangin sekian triliun gitu kan, dan mereka ngeblokir seluruh Asia atau Asia Tenggara itu gitu. Jadi terus kita tahu sendiri ya teman-teman, kayak tiket dari Jakarta ke Singapura itu 500.000 tiket pesawat gitu. Nah sedangkan di Batam ini tiket kapal aja masih 800.000, 900.000. Nah itu kan banyak ya aspeknya. Ya, maksud saya ya ajang pilkada inilah, siapa sih yang bisa ngejanjiin kayak gitu bikin kita kan pariwisata nih. Ya. Bisa nggak siapa yang lebih menggagas ke acara-acara muda seperti ini? Karena yang kita tahu event-event anak-anak muda itu ya IO sendiri tanpa ada dukungan atau sedikit dukungan dari pemerintah. Terus juga ya seperti tiket ferry lah. Dulu kan janji-janji tahun 2022 gitu udah mau diturunin gitu, karena referensinya dulu banyak nggak ada pelayaran, jadi banyak tumpukan hutang dan bunga-bunga segala macam. Toh sampai sekarang Ya. masih tinggi juga ya. Tinggi juga. Ternyata tingginya harga tiket ferry itu penumpangnya tetap banyak. Karena memang ada kebutuhan di situ. Nah, sekarang kan kita ngomong hak kita sebagai rakyat gitu. Kalau emang semua hanya dicakup atau digapai sama masyarakat level menengah ke atas, ya kita nggak dapat hak dong sebagai rakyat yang benar-benar dari kampung kerja di PT, terus mau ke Singapura harus ngabisin 1/3 gaji. Bahkan belum bisa belanja apa-apa tuh. Udah habis setengah gaji. Dari persoalan itu kira-kira Pak Rudi bisa menyelesaikan nggak? Atau jangan-jangan Pak Ansar yang menyelesaikan? Nah, kalau itu mungkin iya wewenangnya siapa. Tapi yang saya dengar memang keputusan tertingginya itu di Singapurnya. Ya betul, di Singapura. Gitu. Tapi yang maksud kita anak muda yang benar-benar orang bisnis travel, segala macam, itu kita butuh banget tiket yang terjangkau itu. Nah, kita lagi nunggu nih kepala daerah yang bisa menjamin dan mengupayakan itu. Saya rasa itu sumber suara banget. Oke. Ya. Ya. Sedikit Mas. Ya. Sebenarnya yang dipertanyakan tadi sama Bung Devo ini, itu jawabannya memang cuma Pak Rudi yang bisa seperti itu. Karena buktinya adalah Pak Rudi itu bisa bawa penerbangan langsung Korea Batam. Jadi kalau cuma Singapura itu, ya mungkin ini fokusnya lagi nggak ke sana. Tapi kalau untuk jawab tadi, siapa yang bisa? Saya pikir sampai hari ini kalibernya yang bisa bikin langsung penerbangan Korea Batam itu di zaman Pak Rudi. Jadi makanya kenapa Pak Rudi itu penting dia jadi gubernur di Kepri. Gimana nih Rio? Itu jadi ya makanya nggak usah banyak-banyak bertanya sebenarnya kan. Tanya aja langsung ke kita. Itu saya rasa itu di Pak Rudi selesai. Iya. Buktinya kenapa Pak Rudi support pariwisata? Karena pariwisata ini tanpa ada infrastruktur yang baik, orang nggak akan datang Mas. Jalan macet, sempit, gitu. Siapa yang mau datang? Dan Pak Rudi itu udah lakukan itu duluan gitu sebelum betul-betul kota Batam ini seperti kota pariwisata gitu. Jadi Pak Rudi menyiapkan itu semuanya, jalan besar, tujuan untuk pariwisata. Dan kebetulan kemarin tuh ada seperti konser yang dibilang. Jadi 2 konser yang ada di Batam itu ada Dewa kemarin sama JKT48 sama Slank. Itu Pak Rudi luar biasa supportnya. Jadi dia bilang ini kan waktu itu habis kita baru dari COVID lah waktu itu, jadi konser belum ada, jadi Pak Rudi bilang ini kita kasih diskon untuk ini diskon. Jadi saya lihat Pak Rudi punya semangat yang di situ gitu, dia punya semangat untuk memajukan itu juga gitu. Jadi saya pikir ya memang saya kurang tahu juga kinerja Pak Ansar seperti apa, tapi saya tidak ingin menjelekkan beliau. Saya lebih ngomong ke Pak Rudinya yang terjadi. Ini yang terjadi. Karena kebetulan Dewa kemarin itu kan teman-teman kita juga yang bawa. Itu luar biasa diskon untuk penyelenggaraan kemarin itu luar biasa gitu. Support dari Wali Kota Batam. Bang Leo, gimana Bang Leo? Sepakat nggak? Ini di Pilgub nih. Di Pilgub ini yang sudah muncul adalah Pak Rudi, Pak Ansar. Dan apakah kira-kira kok calonnya cuman itu, nggak ada calon yang lain misalnya? Oke, kalau untuk ya sampai saat ini, Ya.
baru hanya ada 2 nama, mungkin Wah, tiga, yang tiga, sudah ya. 3 nama lah Ah, kayaknya. Pak Rudi, Pak Yan Fitri sama Pak Ansar. Ansar, ya. Jadi gitu. Itu kalau masalah itu nanti kita lihat di DCT lah. Ya, Ada ya. ranahnya politik, ada ranah mekanismenya, ada PKPU-nya. Nanti biarlah mereka-mereka yang sekarang bakal calon baru untuk menjadi calon gubernur nanti terjawab di pendaftaran KPU nanti. Saya bahas ke ranah yang tadi yang Greg sampaikan dan Bang Devo sampaikan. Pak Wali Kota Batam, Pak Haji Muhammad Rudi dan juga Kepala BP Batam. Selama saya di DPRD ini udah jalan 5 tahun, yang juga selalu berhubungan baik legislasinya, baik penganggarannya, baik kontrolnya di pemerintah Kota Batam. Itu Bang, kalau kita di DPRD tuh, kalau pada kunjungan tuh DPRD kota lain ke Batam, itu selalu jawabannya positif. Pernyataannya tuh positif. Batam luar biasa sekarang. Kok bisa seperti ini Batam? Betul. Jadi bukan kita dari industri ke pariwisata, tidak. Industrinya tetap. Sekarang industri dan pariwisata. Kalau dulu fokusnya industri, sekarang industri dan pariwisata. Ya. Karena pariwisata, ya arahnya udah benar. Karena Batam juga bukan penghasil bumi. Ya nggak ada. Jadi salah satu untuk mendapatkan income, ya diperbaiki pariwisatanya. Dan salah satu untuk memperbaiki pariwisata adalah ya betul, aksesnya dibuka dulu. Aksesnya dibuka, infrastruktur dibangun, baru orang kan mau investasi tuh. Hotel mau investasi, apartemen mau investasi, tempat hiburan mau investasi. Karena aksesnya dibuka dan kepastian hukumnya jelas dalam berinvestasi. Itu yang pertama. Itu yang harus kita sadari di zaman Pak Rudi Wali Kota Batam ini, itu pertumbuhan ekonomi kita itu sekarang udah di atas 7%. Ya. Investasi kita itu meningkat terus setiap tahunnya. Ini adalah salah satu daripada konsen terhadap infrastruktur tersebut sehingga orang mau berinvestasi di Batam. Dan ini juga dapat menjawab dari pertanyaan-pertanyaan anak muda tadi, bagaimana tentang kepastian mereka bekerja nanti. Kalau ini tidak dibuka, maka lapangan pekerjaan tidak ada, Pak. Jadi kita jangan anti investasi. Investasi itu sangat penting. Dari pariwisata itu salah satu yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi, Pak. Kenapa? Dengan orang buka hotel, pertama PAD-nya kita dapat, berapa tenaga kerja terserap? Berapa tenaga kerja terserap coba dari pariwisata tersebut? Berapa pendapatan per kapita nanti masyarakat kita tumbuh dari karena mereka kerja? Dulu mohon maaf karena sebelum infrastruktur yang kita buka tuh hanya kedai-kedai kelontong ya. Yang itu hanya bergaji 1 juta. Ya. Tapi dengan adanya infrastruktur, yang lain mau investasi nih. Yang bisa menggaji orang itu UMK layak 5 juta. Jadi otomatis pendapatan per kapita masyarakat kita juga naik. Juga naik ya. Jadi arah untuk ekonomi, apa Pak Wali lakukan itu udah benar sekali Pak. Kalau untuk berbicara Pak Ansar, karena saya sebagai anggota DPRD Kota Batam, saya tidak pernah membahas anggaran, saya tidak pernah membahas legislasinya bersama dengan Pak Ansar. Jadi saya bukan tidak bilang Pak Ansar tidak bagus, bagus, Kepris kondusif, tentu juga peran dari Pak Ansar, Batam juga bisa begini, salah satunya mungkin ada andilnya provinsi juga, ya sama-sama baiklah. Tapi ke depan siapapun pemimpinnya yang bisa menjawab tantangan tadi ke depan terhadap kepastian keberlangsungan kehidupan anak muda milenial ke depan. Itu yang penting dan sekali lagi tolong nanti siapapun yang terpilih libatkan kami. Anak muda. Poinnya itu ya, poinnya untuk melibatkan kami dalam proses perencanaan penganggaran APBD untuk menjawab daripada kepastian keberlangsungan hidup anak muda ke depan. Ya baik. Gimana? Tadi, jadi di pilkada nih, pilkada Kepri, kita ngobrol pilkada Kepri dulu. Nanti baru break ke pilkada Batam. Kira-kira nih dari sosok-sosok yang muncul, apakah sudah mewakili anak muda atau mungkin perlu yang lain lagi? Baik, ketika kita berbicara tentang perwakilan, saya pikir sudah cukup mewakilkan ya sebagai anak muda. Cuman yang menjadi catatan adalah saya sendiri sebagai anak muda sebenarnya masih di posisi di dalam belum menentukan pilihan. Sama seperti posisi saya waktu pas Pilpres kemarin, maka kalau misalnya kita main di dalam game, Bung, itu ada yang namanya early game, mid game, dan juga late game.
Nah, anak muda nih yang saya sampaikan tadi harus bisa melihat ini secara selektif. Harus bisa melihat ini secara objektif dan lakukan ini secara rasional. Yang sebenarnya disampaikan tadi oleh bung-bung hebat yang di sebelah saya sebenarnya sudah benar adanya. Cuman saya pikir karena kita memang tinggal di Batam sudah sejak kecil gitu ya. Ya. Kita juga sudah dipimpin oleh Bapak Rudi selaku Wali Kota Batam, maka kita juga merasakan dampaknya itu langsung dari Bapak Wali Kota Batam. Walaupun mungkin yang sepakat yang disampaikan Bang Leo, ada andilnya dalam provinsi. Bapak Ansar Ahmad saya yakin juga pasti ada andilnya dalam pertumbuhan ekonomi yang ada di Batam. Ketika kita berbicara tentang ekonomi, saya pikir ada poin yang harus diperhatikan juga karena saya sebagai mahasiswa begitu ya. Yang pertama, Batam adalah salah satu kota yang strategis yang ada di Indonesia. Dia masuk ke dalam juga FTZ ya, Free Trade Zone. Lalu juga Batam dikatakan kota industri dan sekarang digadang-gadang untuk kota pariwisata. Maka kita akan berbicara tentang indeks pengembangan manusia yang ada di kota Batam, IPM-nya. Ya benar, IPM-nya. Lalu ketika kita berbicara tentang industri, maka saat ini kita sedang berbicara tentang sebuah pengangguran yang ada di kota Batam. Apakah pengangguran kota Batam itu meningkat atau mulai menurun yang dilakukan Pak Rudi? Tetapi berdasarkan data, memang sebenarnya itu udah tingkat, maksudnya penganggurannya itu sudah lebih menurun begitu. Menurut tapi tetap padat secara provinsi nomor 3 nasional. Ya benar, maka menjadi sebuah pertanyaan begitu, kenapa Ya. pengangguran itu masih ada di kota Batam, walaupun memang sebenarnya sudah diperbaiki dalam progres. Nah, saya mungkin merujuk kepada soal pendidikan yang ada di kota Batam. Harapannya sebenarnya memang kota Batam bukan hanya dari kota industri dan juga pariwisata, tetapi dalam sektor pendidikannya juga lebih ditingkatkan. Karena saya yakin manusia SDM yang punya kapasitas adalah SDM yang punya pendidikan yang layak juga. Karena kita lihat di sini Bung, bahwasanya banyak sekarang siswa-siswi ya yang lulusan dari SMA yang di kota Batam itu malah Ya, berdalih. artinya begini, dari yang sudah muncul kan Pak Rudi, Ya. Pak Ansar. Benar. Kira-kira apakah diperlukan sosok lain? Sehingga ini yang baru muncul baru 2 nih yang apa ya, yang sudah muncul ini kan. Apakah diperlukan sosok lain dalam kaitan misalnya demokrasi kita juga biar bagus, bukan hanya 2 orang aja yang bersaing, misalnya seperti itu. Jelas kalau misalnya kita butuh sosok lain, saya pikir dari 2 kandidat itu sudah cukup kuat banget ya. Oh, sudah cukup kuat. Cukup kuat. Cuman yang jadi pertanyaan tuh banyak di pinggir-pinggir jalan itu ya. Ada Oke. spanduk-spanduk Yan Kepri nomor 1. Nah, itu Ya. yang bisa menjadi pertanyaan. Saya pikir posisi saya memang masih netral ya, belum bisa menentukan Oke. pilihan. Tetapi memang saya pikir cukup di 2 itu saya pikir juga nggak masalah. Karena memang kita tahu bagaimana kualitas dari Bapak Rudi selaku Wali Kota Batam. Ya. Kita tahu juga bagaimana Pak Ansar yang udah menjabat di Kepulauan Riau, bagaimana prestasi-prestasi. Bang Asep, gimana Bang Asep? Calon lain. Ini dari sudut pandang komedi nih ya. Kayaknya dari tadi ini serius banget nih. Iya. Seriusan. Ini kan anak muda yang harusnya suasananya lebih santai ya. Kurang kopi sama rokok. Gitu ya. Bener sih. Calon cuma tinggal 2 ya. Tinggal 2. Satu nih cuma bayangan ya. Iya, Nah, iya. satu bayangan. Belum muncul. Cuman 2. Jadi harusnya 4. Nggak bisa 4. Ya. Kalau kita ngelihat dari sudut pandang saya pribadi ya. Tentunya kita sih enaknya makin banyak calon makin enak ya. Ya, Enak gitu loh. Kenapa? Karena pilihannya banyak kan? kompetisinya gitu loh. Jadi kita Ya. bisa ngelihat yang tadi itu bener sih. Saya tuh ngerasa bahwa penyampaian visi misi tuh kayaknya tuh monoton gitu ya. Kurang gimana ya? 50% anak muda ini rata-rata ngikut orang tua kayaknya ya. Atau ngikut tokoh masyarakat. Ya mungkin ya, ini yang terjadi. Karena di Pilpres kemarin silent majority itu nggak ngomong memang. Nah, apakah Iya. ini akan terjadi nih silent majority ini, ya kan? Tapi memang agak aneh ketika silent majority yang didukung adalah pemerintah. Kenapa dia tidak ngomong? Pro kekuasaan kenapa dia tidak ngomong? Mungkin lebih karena gini Mas, kayak kita yang saya rasakan males untuk menanggepin isu-isu Oke. yang kayaknya pada saat Pilpres nih ya, sorry Iya, mundur-mundur iya. dikit. Ya. Isu-isu yang kayaknya tuh konyol gitu loh. Males nanggepin ya. Jadi ya udahlah, kita mau berpilih ke sini dan kita hanya mau kampanyenya bukan kampanye hitam gitu, bukan kampanye gelap, di mana kampanyenya itu pada saat itu adalah menceritakan program yang akan datang, terus menceritakan keberlanjutan, menceritakan prestasi-prestasi yang sudah diraih. Nah, yang sudah muncul nih Ya, dari pandangan ini anak muda misalnya. betul. Jargon-jargon program-program yang disampaikan di Pilgub ya, kita bicara Pilgub. Ini belum ada program yang nyampe ke kita.
Nah, Dari jargon kan sudah muncul dari mereka kemasan baliho, visi yang apa namanya foto-foto yang sudah tampil meskipun ya belum jelas secara maju di pilkada, tapi kan sudah muncul kemasannya. Iya, betul. Pandangan muda yang eye-catching gimana? betul, tapi pandangan-pandangan yang muncul ini kayak ngikut apa yang terjadi di nasional. Contoh. AI lagi laku dan yang punya Pakai AI AI. menang. Ya. Ya udah diikutin pakai AI, entah AI-nya mau begini bentuknya, mau begono bentuknya gitu loh. Nah, sekarang kan AI semua. Ya. Nah, kita tuh nggak butuh gitunya gitu loh. Butuh Oke. justru jangan diikutin, tapi kita butuh something new gitu, sesuatu yang memang baru nanti terutama dari visi misi dan juga program gitu. Nah, apakah nanti Tribun akan menjadi wadah? Ya, Nah, akan menjadi wadah untuk penyampaian dan ya harapannya jangan di tempat yang ini gitu. Ya, Tapi ya. memang di tempat yang rame secara live dan di situ kita bisa langsung bertanya. Kita bikin di kafe nanti. Ya. Ngobrol dua. Nah, betul. Tapi jangan ngikut itu yang apa? Tabrak-tabrak ya kan. Nah, itu enggak. Gitu. Ya, itu. Tetapi dari saya rasa dari 2 calon atau 3 calon yang ada ini memang sudah mumpuni secara popularitas, kapasitas, isitas ya mungkin sudah mumpuni. Ya. Tetapi saya berharap ada calon lain yang memang bisa mewakili anak muda. Jadi mewakili anak muda ini begini, Mas. Ini misalkan Greg nyalon. Ya. Saya bisa ngomong ke saudara Greg, kerja betul lah sedikit. Nah, tapi kalau ini ngomongin senior, mohon maaf. Wah, jadi izin komandan. Nah, izin. Ini yang sebenarnya di mana kalau kita ngelihat ngobrolin demokrasi, saya bisa negur ibaratnya. Kok nih programmu kayak gini nggak jalan dan saya nggak berani hari ini buat ngomong seperti itu gitu loh. Program ini nggak jalan, tapi kalau Greg misalkan ini contoh, adalah yang Minangkau Greg. Ini berani ngomong, nggak betul sedikit lah mimpin Greg. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya harus ada di masa yang akan datang. Oke, baik. Ke Bang Rio dulu. Gimana? Sebenarnya yang dibilang Asep itu udah ada. Ya. Udah ada. Mungkin umurnya aja beda. Iya kan? Kita kan nggak tahu tuh kalau yang di atas mungkin Pak Rudi sama temennya, Rut yang betul lah Rut kejar Rut. Karena pasti ada juga kan? Nggak mungkin enggak lah kan? Jadi enggak, itu bagus sih, tapi sebenarnya itu sudah dilakukan. Ada lah, pasti mungkin di circle mereka ada. Karena kita nggak masuk circle mereka aja. Kebetulan ya kan? Asep bukan kawan Pak Rudi. Iya itu, Bisa gitu dia. kebetulan itu aja. Nah kalau saya dari, kalau seandainya dari Mas tanya dari partai, tentu kan saya kan nggak boleh mendahului keputusan partai politik kan. Dari anak muda. Tapi kalau dari anak muda, saya sepakat itu. Jadi kalau sekarang ini kita ini pengen butuh bukti lah. Ya. Kita capek lah dibohong-bohongin terus 5 tahun tuh cuman di angan-angan surga aja kan. Capek juga gitu. Jadi kita pengen butuh bukti yang memang pemimpin ini ke depan harus ada actionnya, Kalau perlu visi misinya kita bedah satu-satu tuh. Yang kayak tadi itu kan Tribun harusnya nanti menjadi penggagasnya ya. Jangan sampai keduluan Mas, jangan sampai media lain nanti yang bikin kan. Bikin komunikasi 2 arah, bedah visi misinya satu persatu tuh. Kalau perlu ya sedikit di roasting tapi dengan bahasa yang sopan kan. Ya roasting tujuannya kan juga untuk meningkatkan naluri berpolitik anak-anak ini kan gitu. Dengan bahasa-bahasa yang simple ya, jadi mereka tertarik ya. Mungkin kita bisa contoh-contoh kan ada banyak tuh kayak total politik dan segala macam. Saya tuh ngikutin juga. Itu harus gitu. Karena kita ini Batam ke depan pasti akan semakin nggak mungkin mundur, pasti semakin maju. Dan saya setuju yang dibilang Leo tadi. Memang tingkat kepuasan masyarakat Kota Batam untuk saat ini termasuk yang dari luar daerah juga kan, saya juga banyak teman-teman dari luar daerah yang datang ke Batam itu. Dulu mereka melihat Batam itu kayaknya apa itu Batam itu? Hutan ya katanya. Waktu saya pindah ke Batam dulu tuh dibilang Batam tuh apa tuh? Hutan ya. Tapi pas mereka datang ke Batam, wih jalannya gede ya gitu. Jalannya lebar ya. Ya nggak salah sih. Setelah Nggak salah. Pak Rudi jadi wali kota berarti itu? Sebenarnya bisa dibilang begitu, tapi kan Bukan. program itu kan sudah ada dari perencanaan BP Perencanaan sudah Batam ya. Ya. Tapi secara eksekusi saya salut. Ya. Gitu. Ya, kita fair. Kalau secara eksekusi saya salut, berani. Tapi jangan lupa kinerja semua keberhasilan Pak Rudi tentunya didukung oleh teman-teman di legislatif. Kan gitu. Komunikasi 2 arah antara legislatif dengan eksekutif yang baik.
dan juga para kepala-kepala dinas, jajaran-jajaran Pak Rudi dengan deputi-deputi di PP Batam yang memang beliau taruh bukan hanya teman-temannya atau like or dislike-nya, tapi betul-betul ditaruh orang-orang yang mumpuni. Nah ini kan yang hal-hal seperti ini kan yang harus baiknya kita contoh, ya. Bukan saya bilang Pak Ansar nggak baik, Pak Ansar baik. Kalau di provinsi sekarang kita bisa melihat sudah banyak lah perubahan-perubahan birokrasi di provinsi juga banyak, karena kan secara Kepri sekarang apa namanya semakin apa ke depan ini kan kalau nggak salah sekarang dipisah juga ya, apa antara provinsi udah terpisah lagi, ada Natuna ya. Belum Nah, baru udah pengajuan. ada rencana kan, artinya mungkin Pak Ansar sudah berpikir ke sana gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan di Pilkada 2024 ini kita bisa benar-benar mendapatkan pemimpin yang memang ada seleranya anak muda. Kalau memang bisa dipilih yang dari anak muda bagus, tapi kalau nggak ada yang sejelek-jeleknya pro yang mewakili kepentingannya anak muda, kalau saya sih gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.